Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monira, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 18025424304. Baik, adapun video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture oleh Bapak Hengki Irawan mengenai wadah-wadah budidaya dalam pembenihan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pembenihan. Pembenihan ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan mengembangbiakan atau memperbanyak atau juga membenih ikan secara alami, semi buatan dan bisa juga buatan. Nah, selain memproduksi benih ikan untuk kegiatan pembesaran ikan, kegiatan pembenihan ini akan menghindari kepunahan komoditas ikan tertentu. Tujuan pembenihan adalah untuk biasanya dalam budidaya adalah untuk mengurangi eksploitasi. Nah, dalam pembenihan ikan ada 4 tahap yang digunakan, yaitu wadah-wadahnya. Yang pertama itu ada bak induk untuk menempatkan induk ikan yang akan dijadikan benih. Selanjutnya ada bak penetasan telur. Ketiga ada juga bak pendidikan larva, dan yang keempat bak kuku pakan alami. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah bak induk untuk awal pembenihannya. Nah, pemeliharaan induk ini akan dilakukan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad sel telur dan sperma ikan. Dalam pemeliharaan induk akan dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan lingkungan, pendekatan pakan, dan pendekatan hormon. Nah, untuk baknya, persiapan wadah bak induk disebut bak atau kolam induk harus disanitasi terlebih dahulu melalui desinfeksi. Nah, proses pengolahan pada kolam tanah itu meliputi pengeringan untuk pembersihan kolam, mematikan berbagai bibit penyakit. Selanjutnya ada pengapuran. Selanjutnya ada perlakuan ton atau tambak organik Nusantara. Nah, ini itu adalah untuk menetralkan berbagai racun dan gas berbahaya dari hasil pembusuhan organik. Nah, selanjutnya ada pemasukan air yang dilakukan secara bertahap mulai dari setinggi 30 cm dan dibiarkan selama 3-4 hari untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami. Pada tipe kolam induk bak induk ini, persiapan yang harus dilakukan itu pertama yaitu pembersihan dari kotoran atau sisa pembenihan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu penjemuran bak agar kering dan bibit penyakitnya mati. Nah, kemudian pemasukan air dapat langsung penuh dengan pemberian perlakuan ton dengan dosis sama seperti pada tipe kolam. Setelah wadahnya sudah dibersihkan dan disanitasi dan disinfeksi, selanjutnya akan dilakukan penebaran induk. Nah, penebaran induk ini dipelihara tidak terlalu banyak, hanya paling 1-2 kg per meter kuadrat. Nah, luas kolam atau hanya 4 ekor per meter kuadrat, dengan ketinggian air di kolam itu antara 60-75 cm. Dalam praktikum, bobot induk jantan adalah 0,9 kg dan induk betina 1 kg. Nah, pada penebaran induk ini sebaiknya induk jantan dipelihara secara terpisah dengan induk betina. Nah, ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam pengontrolan, dan yang terpenting untuk mencegah terjadinya mijah maling atau pemijahan yang tidak dikehendaki. Nah, selanjutnya pemberian pakan. Agar diperoleh kematangan gonad induk yang memadai, setiap harus diberi pakan yang bergizi. Lalu pada wadah bak ini, pemeliharaan induk harus dikelola kualitas airnya. Kemudian seleksi induk untuk pemeriksaan kematangan gonad. Selanjutnya kita akan membahas tentang bak penetasan telur. Nah, masih masalah wadah, desain wadah bak pemijahan ikan. Kadang beberapa induk ikan itu berbeda kebiasaan memijah, karena
sehingga wadah pemijaan induk juga disesuaikan dengan kebiasaan pemijaan induk ikan tersebut. Mungkin lele seperti ini bentuknya dan juga artinya juga seperti ini karena mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dalam memijat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wadah pengeraman penetasan telur. Nah, untuk wadah pengeraman penetasan telur, desainnya ini disesuaikan dengan sifat dan karakter telurnya. Beberapa telur ikan itu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan telur ikan lainnya. Perbedaan sifat dan karakter telur tersebut, maka secara teknis atau cara penetasannya juga berbeda. Nah, teknik atau cara penetasan telur yang berbeda, maka wadah penetasan telur akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya pada sifat karakter telur ikan mas dan ikan lele. Patin dan beberapa telur ikan lainnya adalah menempel pada substrat, sehingga teknik penetasannya juga sama. Wadah penetasan telur ikan lele dan ikan mas dapat dilakukan di bak, kolam, akuarium, dan sebagainya. Untuk ikan seperti ini, wadahnya penetasannya ini akan didesain sehingga ketinggian air mencapai 30-50 cm. Wadah penetasan juga akan dilengkapi dengan variasi seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu kita wadah atau bak pendederan larva. Nah, untuk wadah pendederan larva, pembenihan larva secara umum sama baik bentuk, ukuran, dan desainnya. Nah, hal tersebut karena sifat dan karakter larva dan benih ikan itu hampir semuanya sama. Untuk memudahkan pengoperasiannya, wadah pemeliharaan larva dan benih ikan memiliki pipa pemasukan dan pengeluaran air, sedangkan bentuk dan ukuran wadah pada prinsipnya untuk semua larva dan benih ikan itu tetap sama. Nah, untuk pembenihan ikan, tata letak wadah itu harus diperhatikan, yaitu bertujuan untuk memudahkan operasional dan efisiensi tempat. Kegiatan pembenihan ikan ini membutuhkan beberapa fasilitas, yaitu bak pemijaan ikan, bak pemeliharaan larva, dan bak pemilihan benih, bak kultur pakan alami. Terakhir adalah bak untuk kultur pakan alami. Nah, ada tujuan kultur pakan alami ini yaitu untuk sebagai bahan pakan untuk larva dan benih ikan. Yang harus diperhatikan untuk bak ini kultur pakan alami adalah pertama, persiapkan dulu wadahnya, baknya. Selanjutnya pemberian pupuk, itu bisa berupa pupuk kotoran ayam ataupun kotoran sapi. Nah, apabila pupuk ini sudah diletakkan, pupuk bisa dimasukkan ke dalam tempat, ke dalam wadah, kantong atau karung. Ini bertujuan supaya air tidak tercemar karena warna pupuk dan baunya. Juga untuk meminimalisir kadar toksik yang ada. Nah, selanjutnya pupuk ini akan dibiarkan selama 1 minggu, sehingga apabila air sudah warna agak kecoklatan berarti pemupukan berhasil. Nah, hasil dari ini akan dikasih untuk benih larva atau ikan yang kita pelihara untuk pakannya. Kemudian akan dilakukan pemupukan tetapi setengah dari dosis pertama. Seandainya pertama 1, maka yang selanjutnya harus setengah dari dosis pertama tadi. Baik, cukup sekian vlog mengenai wadah bak pembenihan budidaya ikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.